Shalom sahabat Mesbah Mujizat, salam mujizat. Kita bertemu lagi, bersama-sama kita akan meninggikan nama Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari datang pada Tuhan, sebab Dia adalah sumber pertolongan kita. Kita mau tinggikan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan, di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tuhan adalah penolongku. Untuk itu kita tidak usah takut. Haleluya. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan buat pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami berseru kepadamu Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Dalam kelemahan kami berseru kepadamu Yesus. Kau mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih yang daripada kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita minta pertolongan dari Dia. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat kami tak sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau Yesus yang memikat hati kami tertuju padamu. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah, kita naikkan doa-doa ucapan syukur kita. Berserulah kepada Yesus, Dia yang sanggup. Yesus,
kesunyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Karena Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Banyak cara Engkau menolong kami Tuhan. Kami percaya masih ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari katakan Kau selalu banyak cara Engkau menolong setiap kami Tuhan. Terlalu banyak Tuhan Engkau menolong kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan jalan kami. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Boleh sekali lagi katakan, Kau selalu pegang janji Tuhan. Selalu pegang. Dia ada jalan keluar. Dia adalah jalan kehidupan bagi setiap kita. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Boleh kita angkat tangan kita sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara. Terlalu banyak cara Tuhan. Engkau memegang hidup kami, Engkau jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau selalu ajaib dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara. Caramu Tuhan tidak pernah kami selami Tuhan, tapi selalu ada jalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dalam segala kami terkagum Tuhan, dan ku tenang. Sekali lagi katakan, Kau dahsyat dalam segala. Kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak jalan Tuhan, banyak jalan, banyak jawaban Tuhan. Selama kami masih memegang Engkau, kami masih percaya akan Engkau Tuhan. Banyak jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berikan ketenangan bagi setiap kami. Engkau berikan penghiburan bagi kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, sampaikan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, dan salam sukacita. Hari ini kita bersama seorang hamba Tuhan yang paling ganteng ini. Pastor Petra Fangindai. Ya. Ganteng dikit nih besarnya. Banyaknya di sini. Ya, Pak Petra, Pastor Petra ganteng tapi lebih banyak saya gantengnya. Kata orang saya pendeta paling ganteng se-Amerika. Kalau se-Indonesia Pak Petra. Makasih Pak. makasih. Ya, terima kasih nih Pak Petra bisa bersama kita. Dan sahabat Mesbah Mujizat, Pastor Petra ini baru pertama kali datang ke BMC atau Bethany Miracle Center Philadelphia. Jadi berkat dan bersama dengan keluarga juga. Tentunya Pastor Petra sudah pernah di Amerika ya? 1995 lah. Waktu itu datang ke sini hanya untuk berkunjung 3 bulan 4 bulanan kurang lebih. Oh gitu ya. Terus balik lagi. Wow, luar biasa. Ya. Mengenang masa lampau. Ya, Pastor Petra seorang hamba Tuhan, gembala daripada Pioneer of Church di Jakarta, dan juga seorang yang memberkati banyak tubuh Kristus, gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan juga di bangsa-bangsa. Dan hari ini Pastor Petra akan membahas sebuah kebenaran firman yang sungguh akan memberkati kita. Terima kasih untuk Pastor Lukas dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang begitu setia mengikuti program Mesbah Mujizat ini. Ada banyak hal yang mungkin saja susah terungkap di dalam perasaan saudara, pikiran-pikiran saudara, yang saudara juga mengalami begitu banyak pergumulan. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalau bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka ada bagian yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Nah begini saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Orang bicara tentang mukjizat itu selalu bicara ya sakit, sembuh, pasti begitu ya. Bicara yang miskin jadi kaya itu biasa. Itu bahasa-bahasa klasik yang selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Biasanya begitu. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk mengganti formulasi itu. Nah ada banyak hal alasan-alasan di mana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah kalau saudara mengacu kepada kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, di mana Yesus berkhotbah di bukit, sabda berbahagia, berbahagialah engkau, berbahagia Makarios, semuanya kalimatnya begitu. Terus kemudian ayat yang pasal yang ke-6, sebuah pengajaran yang bagus sekali, ya jangan khawatir dan segala macam, jangan menghakimi dan segala macam. Itu sudah disampaikan dengan jelas sampai dengan pasal yang ke-7. Matius 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Nah yang menarik dari semua pengajaran Yesus itu saudara, dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 sampai di pasal 7 ayat yang terakhir itu ada kesan pendengar. Nah biasanya begitu ya saudara ya. Jadi kalau saudara datang beribadah, terus kemudian saudara atau ikut tayangan YouTube dan segala macam, saudara selesai acara ini saudara selalu punya kesan. Nah kesan apa yang saudara dapat? Nah ternyata kesan yang dibangun oleh mereka pada saat itu, kesan pendengar, yaitu hal yang menarik adalah ayat 28 sampai dengan 29. Apa yang disampaikan di dalam Injil Matius itu pasal 7 ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah saudara, saya mau sampaikan bagi kita, yang harus kita pegang di dalam pernyataan ini adalah bahwa mereka takjub melihat cara Yesus mengajar. Kenapa? Apa yang Yesus sampaikan punya kuasa. Nah ini titik berangkatnya. Titik berangkat yang menjadi quote kita, nanti saudara bisa kasih komen. Yaitu tanpa kuasa Tuhan tidak mungkin dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya korek pasti ya saudara ya. Jadi artinya ya saudara boleh kasih komen, benar nggak saudara? Jadi kuasa nih, mulut ini berkuasa sekali. Saudara orang percaya, saya orang percaya, ada Roh Kudus dalam hatimu, ada Roh Kudus dalam diriku. Jadi apa yang kita perkatakan punya kuasa sebenarnya saudara. Jadi saudara boleh perkatakan tuh di situ, boleh kasih komentar dan bicara tentang kuasa itu apa. Nah ketika saudara menyampaikan tentang kuasa itu apa dengan pengertian yang bagus, maka kita tahu tanpa kuasa yang berasal dari Tuhan tidak akan mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Nah jadi kesan pertama sudah dibangun saudara. Ini senang sekali saya. Jadi kalau saya ada di Philadelphia, di Bethany Miracle, wah ini saya senang banget kalau kita nyampe sini langsung di jalan utama udah ada gerejanya. Wah keren banget ini. Nah ada satu hal yang menarik adalah
Kalau tidak ada kuasa, maka tempat ini nggak ada sebenarnya. Gereja ini nggak ada. Kalau nggak ada kuasa, saudara pun nggak ada. Kalau nggak ada kuasa, saya nggak mungkin ada di Philadelphia. Udah pasti itu saudara. Jadi karena ada kuasa yang datang dari Tuhan, saya dipertemukan oleh Pastor Lukas. Begitu juga Paulus Lukas ada di tempat ini. Tadi yang paling ganteng di Philadelphia. Tapi di Indonesia saya loh. Jadi kita bagi lokasi gitu loh saudara. Nah kalau bicara tentang kuasa ini saudara, aduh sesuatu yang menarik. Orang punya kuasa secara manusia, iya dia punya kuasa secara manusia, tapi terbatas. Kalau kuasa Tuhan luar biasa, maka kesan dari pendengar itu memberikan nilai. Oke, saudara, semua mau rasakan mukjizat hari ini? Oke, apa yang ada dalam dirimu tentang Yesus? Ini penting sekali. Kalau engkau yakin bahwa Yesus itu punya kuasa, aduh sudah yakin. Nanti setelah ini saya akan doakan saudara, pasti mukjizat terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Kenapa? Karena kesannya di dalam hatimu bahwa sudah jelas Yesus punya kuasa. Itu adalah kesan pendengar. Nah baru kita masuk pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Karena itu adalah tarikan dari pasal 7 ayat 28-29. Ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini menarik nih. Saya kadang-kadang kalau ketemu Pastor Lukas di Indonesia, tahu nama, nggak pernah lihat wajah. Karena kenapa? Silih terus. Kalau ada Pak Lukas jam 7, jam 9, jam 11, saya sorenya gitu loh. Bagi-bagi share kita. Ada bagi-bagi jadwal di situ. Tahu nama tapi nggak pernah ketemu wajah. Ketemu pertama yaitu di bandara ya Pak. Ketemu di bandara Pak Lukas. Wah iya baru ketemu. Saya mau ke Israel, Pak Lukas mau balik ke Philadelphia, masih ingat tuh saya. Ya itu baru ketemu tuh. Nah ada hal yang menarik saudara, yaitu apa? Biasanya kalau kita selesai khotbah, udah jemaat nggak usah ikut kita. Biasanya begitu. Habis dong. Tapi yang menarik, setelah khotbah, kok jemaat suka ikut kita? Dia mau kemanapun kita khotbah dia mau ikut. Aduh itu berarti ada sesuatu tuh. Kemana Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong ikut dia. Itu berarti poin yang kedua, bukan hanya kuasa, ada wibawa secara rohani. Ini yang menarik sekali. Kalau orang sudah ada kuasa dan ada wibawa secara rohani, dia ngomong apa aja pasti jadi. Percaya deh. Percaya, kita jadi orang tua juga begitu. Kalau kita punya wibawa, aduh anak kita ngomong apa aja, anak kita pasti nurut gitu loh. Udah pasti itu saudara. Jadi wibawa itu gak perlu dibuat-buat, wibawa itu berasal dari Tuhan. Kalau setiap perkataan kita punya kuasa, maka wibawa itu akan diberikan oleh Tuhan. Jadi begitu banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus. Nah ini adalah menjadi catatan bagi saudara. Oke, sekarang saya mau memberikan poin yang kedua. Ini adalah bicara tentang wibawa ya saudara. Saudara harus punya wibawa. Saudara bisa kasih komentar. Wibawa yang seperti apa yang saudara mau butuhkan? Bagi pemimpin gerejamu, pemimpin rohanimu, atau di dalam keluargamu. Coba saudara komen aja. Wibawa yang seperti apa saudara? Nah wibawa itu kan tidak bisa dibuat-buat. Waduh kalau wibawa itu tiba-tiba ketemu orang jaim segala macam. Enggak begitu. Teman saya ada usianya sama kayak saya sebenarnya waktu itu. Masih 39 waktu itu ya. Kalau sekarang kan saya umur 31. Salah ya. Iya Pak Lukas 17. Dia selalu muda terus Pak Lukas. Karena saya masih dijenggot sama kumis nih kayaknya. Belum dicukur. Jadi ada hal yang menarik. Dia umur 39 sama saya. Setiap kenalan sama orang, halo, usia lu berapa? 50. Dia tua-tuain sama dia supaya dia kelihatan lebih berwibawa. Orang mau dimuda-mudain, dia mau dituain. Pak Lukas mau 17, saya juga mau 31. Ada orang mau ditua-tuain. Ingat, wibawa bukan karena usiamu tua, tidak. Wibawa terletak dari ada dirimu kuasa atau tidak. Kalau ada kuasa, wibawa itu akan muncul. Pasti saudara. Saya lihat anak, waduh luar biasa. Umur berapa kamu dek? 22 tahun. Tapi beda loh saudara. Packagingnya beda, cara dia ngomong tuh ada wibawa saudara. Ketika dia ngomong di mimbar, waduh luar biasa nih anak ya. Kok ini ada spirit yang beda. Maka saya tidak mengecilkan generasi-generasi Yeremia saudara. Jadi saudara yang mengikuti Mesbah Mukjizat, jangan kecil hati. Siapapun saudara, saudara akan bisa dipakai oleh Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi dalam Mesbah Mukjizat ini, waduh benar-benar kita diolah oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Menjadi satu pribadi yang berkualitas. Jadi ingat ya, tadi poin yang pertama ada kuasa saudara. Yang kedua ada wibawa. Maka di mana ada Yesus berbondong-bondong orang ikut. Ayat yang kedua saudara. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara yang menarik. Karena kenapa? Tidak mungkin saudara orang kusta itu ketemu dengan para nabi. Tidak mungkin.
Orang kusta itu disisihkan saudara dari orang-orang percaya. Maka waktu zaman itu orang kusta itu selalu dibuang di daerah Israel Utara, di Tiberias, di daerah-daerah sana. Tidak boleh ada di Yerusalem karena itu daerah kudus. Ring 1 tuh saudara, nggak boleh, itu daerah biru. Nah sekarang ada Yesus, secara sosial tidak boleh. Orang kusta tidak boleh bertemu dengan Yesus. Karena kenapa? Harus jauh dia tidak boleh ketemu Nabi, dibuang, disisihkan, dimarginalkan, dilempar begitu saja. Tapi ada yang menarik saudara. Orang kusta ini datang, dia sujud menyembah Yesus. Oh hebat. Saudara mau merasakan mukjizat daripada Tuhan? Cuma satu, jangan minta sebelum menyembah Tuhan. Wah. Kamu datang harus menyembah Tuhan, bukan untuk meminta pada Tuhan. Banyak orang meminta tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Kamu pikir Yesus emergency 911. Kamu pikir Yesus 7-Eleven. Kamu datang hanya mau minta sesuatu. Tidak, kamu datang untuk menyembah Dia. Jadi hari ini, di Mesbah Mukjizat hari ini, kamu datang pada Tuhan, motivasimu harus benar dulu hari ini. Yaitu apa? Worship to God. Tidak ada yang lain. Datang untuk menyembah pada Tuhan. Nah ini kayak hambanya nih, Pastor Lukas nih. Oh ciptakan lagu banyak saudara. Ciptakan lagu banyak. Lagunya juga saya pernah nyanyikan di atas mimbar saudara. Nah dari lagu itu apa sih bijinya? Worship, pasti tidak ada yang lain. Nah ketika kita menyembah Tuhan, baru kalimatnya orang kusta itu apa? Baru ngomong dia minta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Apa quote-nya saudara? Quote yang ketiga datang menyembah Tuhan. Ya saudara boleh kasih komentar. Apa sih menyembah Tuhan? Apakah tangan terangkat ke atas kah? Apa perlu? Tidak, sikap hatimu datang pada Tuhan itu benar. Kalau sikap hati itu benar saudara, maka apa yang keluar dari hatimu itu yang benar pasti. Karena sikap hati udah benar nih saudara. Apa itu? Waktu dia datang menyembah Tuhan, tiba-tiba dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Apa artinya? Dia tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan dia. Ini orang yang hebat begini. Ini yang disebut dengan kualitas rohani. Jadi ingat, di dalam Mesbah Mukjizat hari ini, jangan paksa Tuhan untuk mengikuti apa maunya kamu. Nah, karena tidak semua permintaan kita harus disetujui oleh Tuhan. Tapi sering sekali apa yang Tuhan kasih jawaban bagi kita, dia justru mengoreksi apa yang pernah kita sampaikan buat dia. Itu berarti jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Apa artinya? Artinya kalau Tuhan gak mau, aku tetap menyembah Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan tidak tahirkan aku tetap menyembah Tuhan. Gak ada masalah. Kan dia kasih itu keputusan kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Kalau aku, kita kan doanya beda kan sekarang. Pokoknya mau deh Tuhan, gak ada cerita. Wah selesai deh kalau begitu. Kalau Tuhan gak mau, aku mau tinggalkan. Aku gak mau ke gereja lagi. Ya ngancem. Cemen amat. Jadi anak Tuhan jangan cengeng lah. Gak dijawab dikit. Pokoknya Tuhan tahun ini kalau gak nikah, aku gak mau datang ke gereja. Loh terus kenapa orang lu gak ada yang laku kok? Ini masalah kayak gini-gini gak usah dibahas terlalu ribet saudara. Karena banyak sekali saudara ngancem Tuhan kalau seandainya apa yang kamu minta, kamu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kamu ngancem Tuhan. Pokoknya kalau gini aku gak mau Tuhan, aku begini. Oh gak bisa begitu dong. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Poin keempat adalah yang menjadi komentar kita hari ini. Yang saudara bisa kasih komen. Jangan paksa Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja silakan. Tuhan gak mau bekerja, engkau jangan ngambek sama dia. Oke, itu berarti ada hal yang menarik dalam poin-poin ini saudara. Saya senang sekali ketika saya coba untuk merenungkan bagian firman ini. Karena ada poin yang jelas sekali saudara. Di ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayo sekarang kita analisa. Kenapa Yesus mau? Aku mau. Hebat loh. Yesus ulurkan tangan. Nggak pernah Yesus lakukan mukjizat model kayak begini saudara. Pernah sih sama orang yang buta. Diambil pasir, diludahkan, taruh gitu ya. Nah sama orang kusta, jaga jarak saudara. Ada social distancing harusnya gitu loh. Tapi Yesus berani dekat. Dan dia berani ulurkan tangannya. Dia lagi ajarin bagi saudara sekalian.
Yaitu apa? Dia lagi menerapkan nilai kasih yang disebut dengan unconditional love. Mengasihi tanpa syarat. Jadi ketika Yesus ulurkan tangan, dia katakan aku mau. Itu berarti kenapa Yesus mau? Ada alasannya. Kenapa? Karena ini orang datang bukan untuk meminta kepada saya, tapi dia datang untuk menyembah kepada saya. Dan dia tidak memaksa saya untuk menjawab doa dia. Artinya hari ini setiap pergumulanmu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya saya. Harusnya begitu. Jadi jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Hari ini saudara, ketika engkau dalam kesendirian, tapi engkau tetap mempermuliakan nama Tuhan, engkau sedang worship to God. Ketika engkau sakit, belum disembuhkan, tapi engkau tetap bersyukur, worship to God. Ketika ekonomimu belum dipulihkan oleh Tuhan, tapi berangsur engkau tetap bersyukur dan selalu berserah pada Tuhan, worship to God. Itu berarti situasi apapun yang sedang engkau mengalami kekalutan, dalam suffering apapun, ada turbulence yang luar biasa dalam hidupmu, tapi engkau tetap bersyukur pada Tuhan, worship to God. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus akan menjamah engkau dan dia berkata, aku mau untuk sembuhkan engkau. Aku mau untuk pulihkan keluargamu. Aku mau untuk pulihkan setiap apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Hari ini dia katakan, aku mau. Dan aku mau. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang bilang tidak mungkin, kalau Tuhan bilang mungkin, mau bilang apa? Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan akan kerjakan melampaui apa yang kau pikirkan. Tetap optimis saudara dan harus yakin tentang hal itu. Dan apa yang terjadi saudara di ayat yang ketiga, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa artinya? Kalau Yesus sembuhkan orang itu tidak pernah setengah-setengah. Tidak hanya disembuhkan tangan kanannya yang hilang kusta, seluruh tubuhnya dipulihkan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan. Itu berarti cara kerja Tuhan tidak dicicil. Nggak ada KPR, nggak ada leasing bro. Langsung lunas, langsung dibayar cash. Wah ini keren, langsung dia selesai. Artinya kerja Tuhan itu mantap. Jadi dia benar well done saudara sampai dengan titik akhir. Dia masuk dengan lakukan itu sampai selesai. Itu berarti hari ini engkau mengikuti Mesbah Mukjizat, Tuhan akan mengerjakan dengan sempurna. Ada amin saudara? Oke saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, pertanyaan saya tadi di awal-awal, kalau ada hatimu galau, ada banyak hal yang belum dituntaskan, ada banyak hal yang susah terjawab, hari ini terjawab oleh Tuhan. Dan dia sudah memberikan jawaban bagi saudara. Ayat yang keempat terakhir saudara. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara ngerti maksud ayat ini apa? Saya dia jelas, kalau orang kusta harus disisihkan. Maka ketika orang kusta itu disisihkan, untuk dia dinyatakan sudah takhir, maka Yesus bilang, lu jangan tunjukin dulu ke siapa-siapa. Pergi dulu kepada imam, karena fungsi imam pada saat itu adalah sebagai untuk mengatur sosial. Masalah sosial pada saat itu. Jadi kalau orang yang kusta disisihkan, itu tugasnya imam. Dan untuk menerima lagi masuk dalam sebuah komunitas, imam itu yang menentukan. Jadi dia suruh datang ke imam, dilihat, oh kalau dia udah tahir, baru mempersembahkan seperti yang diajarkan Musa. Apa artinya? Hari ini kalau Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat besar, ingat, jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Nah, poin kita adalah jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Jangan dulu waktu sakit, waktu susah, banyak janji sama Tuhan. Udah tenang aja deh. Kalau bisnis ini jebol, jebol lo bisnis. Di tunnel kah dia? Kalau bisnis ini jebol, tenang Pak Pendeta. Perpuluhan saya kasih ke gereja. Iya, udah jebol nggak ada tuh. Seolah-olah dia lagi diangkat oleh Tuhan, rapture. Banyak orang yang janji begitu. Udahlah, nggak usah janji-janji. Pokoknya kamu dipulihkan, kamu dalam keadaan apapun, belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Dan ketika engkau bersyukur pada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan diagungkan. Ingat saudara, sudah bisa kasih komentar tadi, ada kuasa, ada wibawa, dan segala macam. Engkau harus punya hati yang benar, motivasi yang benar, alasan yang tepat, dan Tuhan tahu kalau dia mau mengerjakan sesuatu buat orang itu,
Karena dia tahu bahwa orang ini hatinya tulus. Tidak ada motivasi yang lain. Ikut Tuhan jangan oportunis lah ya. Ikut Tuhan itu harus tulus. Kalau terlalu oportunis juga jadi kurang bagus ya saudara ya. Kalau udah yang enak-enak baru ikut Tuhan, giliran dalam keadaan apapun. Kalau udah susah baru cari Tuhan. Tapi kalau seandainya udah enak lupa Tuhan, ini bahaya. Oh ini Pak, ada Pak di dalam Alkitab Nahum 1 Pak ayat 7. Bahwa Tuhan tuh pengungsian pada waktu kesusahan. Iya, tapi jangan begitu dong. Tuhan bukan tenda untuk persinggahan, nggak bisa begitu. Tapi orang yang berdiam dalam rumah Tuhan. Kata pemazmur, engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Karena orang yang selalu datang sujud menyembah di altar Tuhan, dia akan melihat mezbah Allah selalu dalam kehidupan dia. Oleh karena itu saya yakin dan percaya saudara-saudara yang hari ini mengikuti mezbah mukjizat. Kalau engkau hari ini punya pergumulan hebat apapun. Mungkin pasanganmu ingin meninggalkan engkau. Mungkin hari-hari ini engkau juga kehilangan kasih sayang dari orang tuamu. Mungkin juga engkau sebagai orang tua kehilangan perhatian dari anak-anakmu. Dan banyak hal saudara yang saya tidak bisa uraikan satu persatu. Mungkin juga masalah ekonomi, masalah penyakit dan segala macam. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ketika mendengarkan firman ini dan ulasan seperti ini, saudara harus datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya belajar saudara dalam keadaan apapun, saya belajar untuk berserah sama Tuhan. Oh saya pernah sakit 3 tahun yang lalu, saya dioperasi. Tuhan pulihkan saya. Waktu saya dioperasi di Singapura, Tuhan pulihkan saya. Karena tidak mudah saudara, hal itu terjadi dalam hidup saya. Tapi dengan cara itu saya lihat justru banyak mukjizat yang luar biasa. Di atas pesawat menuju Singapura, belum terdeteksi saya sakit apa, ada seorang ibu nyamperin saya di toilet pesawat itu. Tiba-tiba dia kasih $1 sama saya. Masukin, ibu siapa? Dia gak mau kasih tahu namanya. Minta nomor telepon, dia bilang gak ada nomor telepon. Repot juga saya. Saya lihat, dia kasih saya sekian ribu $1 Singapura pada saat itu. Landing, kita medical check up, baru ketahuan saya punya penyakit. Waktu itu ada masalah di kepala saya, di bagian hormon saya. Nah di bagian hormon saya itu ada tumor saudara. Di bagian dalam itu ada tumor yang gak terlalu besar, maka harus operasi. Baru saya ingat, ini duit untuk bantu operasi saya. Saya datang ke Glen Eagle, ketemu dengan seorang profesor doktor di situ. Profesor doktor, dan dokter itu bilang, pekerjaanmu apa? Dia bilang, saya bilang pekerjaan saya pendeta. Oke. Saya kasih gratis seluruh biaya operasi. Dari dokter ini dia kasih biaya seluruh operasi. Wow, itu luar biasa sekali. Dia tanya kapan mau operasi? Kalau bisa sekarang. Saya takut dia berubah pikiran soalnya. Langsung operasi saudara. Dia minta saya pulang dulu ke Indonesia. Saya kasih tahu anak-anak. Baru kita balik lagi dan akhirnya operasi. Dan sampai hari ini puji Tuhan. Dan saya yakin sampai selamanya Tuhan tetap memberikan pemulihan kepada saya. Dan kekuatan kepada saya. Cuma satu kok. Apa itu? Datang pada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika engkau datang pada Tuhan untuk menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar. Saudara, mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Kalau engkau sudah memberikan komentar, engkau juga ingin didoakan. Ada begitu banyak komentar-komentar di dalam setiap kolom itu. Saudara ingin didoakan segala macam. Saya mau berdoa buat saudara. Apapun pergumulan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau bisa taruh tangan di dadamu. Atau engkau taruh di bagian di mana engkau sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Bahwa setiap pribadi yang mengikuti tayangan ini Tuhan. Acara Mezbah Mukjizat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan. Yang hari ini menaruh tangannya di dada. Mereka sedang mengalami pergumulan apapun. Baik dalam keluarga, baik dalam penyakit mereka, baik dalam kondisi ekonomi mereka, baik dalam kehidupan sosial mereka. Dan hari ini mereka taruh tangan di dada. Bahkan ada yang taruh di bagian penyakit mereka. Hari ini mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Karena engkau datang untuk menyembah Tuhan. Maka Tuhan yang akan memulihkan engkau. Tuhan yang akan menjamah engkau. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dokter boleh bicara apapun, tapi kalau Tuhan bicara, segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Karena itu Tuhan pasti pulihkan saudara.
Engkau dipulihkan dari penyakitmu. Engkau dipulihkan dari setiap konflik dalam rumah tanggamu. Dalam masalah apapun, Tuhan yang memulihkan engkau. Tuhan yang menjaga engkau. Tuhan yang memelihara engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Biarlah untuk seluruh pribadi yang telah mengikuti program ini, Mesbah Mukjizat ini, satu persatu telah dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Saya bisa terlibat langsung di dalam program Mesbah Mukjizat ini. Dan terima kasih untuk Pastor Lukas yang paling ganteng di Philadelphia. Terima kasih untuk semua tim pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Wow, terima kasih Pastor Petra. Ya. Luar biasa. Ingat bahwa kalau Tuhan mau, maka tidak ada perkara yang mustahil. Saudara sekalian, yang menarik dari apa yang Pastor Petra tadi katakan, saudara, bahwa orang yang kusta ini datang bukan untuk minta kesembuhan dulu, bukan minta mukjizat dulu, bukan minta berkat dulu, tetapi datang untuk menyembah Tuhan. Jadi hari ini ingat, saudara, jangan anggap Tuhan itu kayak Gunung Kawi. Oh, saya ke gereja, saya cari Yesus supaya saya jadi orang kaya, supaya saya sembuh, supaya dapat jodoh, ya kan? Supaya saya dapat rumah yang baru, istri yang baru. Nah, saudara ingat bahwa itu semua berarti kita tidak tulus datang pada Tuhan. Tapi yang menarik, Tuhan mau menjamah orang kusta dan menyembuhkan. Kenapa? Karena dia menyembah Tuhan lebih dulu. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan akan jadi berkat luar biasa. Dan saudara-saudara, jangan lupa, kalau saudara betul-betul mau mengalami mukjizat dan mau supaya orang lain juga mengalami mukjizat, ketemu Yesus, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel ini, dan juga Anda bisa like dan komen, serta Anda bisa share kepada teman-teman Anda. Dan sekali lagi, kalau ada permohonan doa maupun kesaksian, Anda bisa kirim ke email maupun WhatsApp di nomor-nomor ini. Dan juga saudaraku, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta, YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir menjadi berkat buat saudara. Dan hari Minggu ibadah live streaming daripada ibadah raya Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan kita akan bersama-sama tutup dalam doa. Saya percaya bahwa benar-benar sukacita dan terobosan Tuhan akan limpah buat kita semua. Mari angkat tangan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, kami memberkati untuk Pastor Petra Vangindai, lebih lagi dengan keluarga, pakai semua pelayanan menjadi berkat dan sungguh-sungguh membawa terobosan bagi banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga memberkati Tuhan untuk pemerintahan Indonesia yang kami cintai, dan juga pemerintahan Amerika dan bangsa-bangsa. Biar Tuhan lawat sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang ada dalam sahabat Mesbah Mukjizat ini Tuhan. Tuhan menjamah, menguatkan, dan membawa kami terus berjalan dalam pengenalan kami kepada Yesus. Dan berdiri tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, dan setiap permohonan doa yang sudah masuk, kami percaya mukjizat-Mu terjadi, kesembuhan dan terobosan serta pemulihan terjadi. Dan Bapa, sekarang pada akhir pada program ini, kami akan terima berkat Tuhan yang terbaik. Mari angkat tangan saudara, terimalah sekarang berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati. God bless you. God bless you.